dan semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Oke, teman-teman, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tematik matematika. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal cerita. Adakah teman-teman yang sudah tahu apa saja ya langkah-langkah tersebut? Yang pertama yaitu membaca soal cerita dengan cermat. Kemudian yang kedua, melingkari atau menggarisbawahi bilangan yang ada dalam soal cerita. Yang ketiga, mencari kata kunci. Nah, teman-teman, ini adalah yang paling penting agar kita tahu soal cerita tersebut harus dijumlahkan, dikurangi, dibagi, atau dikali. Kemudian yang terakhir, menjawab dengan teliti. Ingat ya teman-teman, langkah-langkah tersebut. Nah, di sini ada soal cerita. Yuk teman-teman, kita latihan bersama. Pak Amir beternak 342 ekor bebek. Kemudian Pak Amir membeli lagi 150 ekor bebek. Berapa jumlah bebek Pak Amir sekarang? Teman-teman masih ingat ya langkah-langkah yang tadi kita jelaskan? Oke, yang pertama kita melingkari bilangan yang ada dalam soal cerita setelah kita membaca soal cerita dengan cermat. Di sini ada 342 dan 150. Langkah berikutnya adalah mencari kata kunci. Nah, di sini kata kuncinya adalah membeli lagi dan jumlah. Sudah paham ya teman-teman? Oke, setelah itu kita jawab. Lalu kita tulis bilangan yang sudah kita lingkari. 342 karena di sini kata kuncinya membeli lagi dan jumlah. Jadi bilangan ini dijumlahkan. Oke, 2 ditambah 0, 2. Lalu 4 ditambah 5, 9. 3 ditambah 1, 4. Wah, hebat teman-teman. Kemudian kita jangan lupa. Jadi, jumlah bebek Pak Amir sekarang adalah 492. Oke. Nah, di sini juga ada soal cerita lagi teman-teman. Di kebun apel terdapat 293 buah apel yang sudah matang di pohon. Saat musim hujan, apelnya jatuh sebanyak 140 buah apel. Berapa sisa buah apel yang ada di pohon? Oke, setelah kita membaca dengan cermat, kita melingkari bilangan yang ada 293 dan 140. Kemudian kita mencari kata kuncinya. Kata kunci di sini adalah jatuh dan sisa. Oke, kita jawab ya teman-teman. Nah, sekarang karena kata kuncinya jatuh, sehingga 293 dikurangi 140. Kita hitung yuk. 3 dikurangi 0, 3. 9 dikurangi 4, 5. Lalu 2 dikurangi 1, 1. Oke, good.
Jadi, sisa buah apel yang ada di pohon ada 153 buah. Nah, bilangan-bilangan yang tadi kita hitung itu disebut cara, sedangkan jadi itu adalah kesimpulan. Sudah paham ya teman-teman? Hari ini kita latihan lagi yuk, agar kita lebih paham lagi tentang soal cerita. Nah, ini dia soal ceritanya. Di sebuah acara terdapat 228 orang tamu. 1 jam kemudian datang lagi 26 tamu. Berapa jumlah tamu yang ada di acara tersebut? Oke, masih ingat ya langkah-langkah tadi? Setelah kita membaca dengan cermat, kita melingkari bilangan yang ada dalam soal cerita. Di sini ada 228 dan 26. Setelah itu, kita cari kata kuncinya. Sebelum kita menjawab, kata kuncinya adalah datang lagi dan jumlah. Nah, teman-teman sudah paham ya? Kira-kira ini harus dijumlah atau dikurang ya? Yuk kita jawab. Oke, 228 ditambah 26. Karena kata kuncinya datang lagi. Dan jumlah. Oke, kita hitung yuk. 8 ditambah 6. Ada 14 teman-teman. Berarti kita harus menyimpan bilangan puluhannya ke tempat puluhan. Kita tulis angka 4-nya, lalu puluhannya kita simpan di nilai tempat puluhan. Nah, kita simpan 10 ya. Oke, lalu 10 tadi dijumlahkan dengan puluhan yang 20 dan 20. Nah, di sini jadi 50 ya teman-teman. Kita tulis ya angka 5. Kemudian ratusannya adalah 200. Oke, tetap 200. Sehingga hasilnya 254. Jadi, jumlah tamu yang ada di acara tersebut adalah 254 orang. Oke, good. Teman-teman hebat. Oke, teman-teman, kita latihan sekali lagi yuk. Ibu mempunyai telur puyuh sebanyak 465 butir. Telur puyuh tersebut pecah 10. Kemudian, ibu menggoreng telur tersebut sebanyak 350 butir untuk acara pengajian. Berapa sisa telur puyuh ibu yang masih ada? Oke, setelah kita membaca dengan cermat, langkah berikutnya adalah melingkari bilangan. Ada 465, 10, dan 350. Kita melingkari bilangan ini tujuannya agar tidak ada bilangan yang terlewati saat kita menghitungnya. Setelah itu kita cari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah pecah, menggoreng, dan sisa. Nah, sudah jelas ya, sisa berarti Pengurangan teman-teman. Yuk kita jawab ya. Oke, berarti 465 dikurangi 10 dikurangi 350. Kita hitung yuk. Oke, 465 dikurangi 10 teman-teman. 5 dikurangi 0, 5, 6 dikurangi 1, 5, dan 4 dikuranginya gak ada pasangannya. Berarti 4 dikurangi 0, tetap 4. Kemudian 350-nya turun teman-teman. Oke, 5 dikurangi 0, 5, 5 dikurangi 5, 0, dan 4 dikurangi 3, 1. Jadi hasil pengurangan tersebut adalah 105. Jadi sisa telur puyuh ibu yang masih ada yaitu 105 butir.
Nah, teman-teman, jangan lupa kerjakan worksheet-nya ya. Oke teman-teman, bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Ya, teman-teman perlu diingat dan dipahami bahwa ketika kita mengerjakan soal cerita penjumlahan dan pengurangan, teman-teman perlu perhatikan tentang kata kunci. Ya, kata kuncinya jika penjumlahan yaitu jumlah. Oke, sedangkan pengurangan yaitu kata sisa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah kita pelajari dengan baik. Oke, semoga dapat dipahami ya. Enough for today. This is say thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.